Oke, selamat malam teman-teman semua. Welcome to Awaza Official. Tentunya channelnya Cerita Misteri. Baik teman-teman semua, kali ini kita sudah dapat email dari salah satu subscriber kita. Ini namanya adalah Mbak Nita, teman-teman. Jadi Mbak Nita ini dia menceritakan tentang keluarganya, teman-teman ya. Keluarganya ini dia membeli sebuah rumah. Nah, kebetulan rumahnya ini adalah di samping kuburan angker, teman-teman. Jadi di situ ada sebuah pemakaman besar, dan ternyata rumah yang dibeli ini ternyata juga ikut angker, teman-teman. Jadi di tahun 2016 Mbak Nita ini dia kan pindah, teman-teman, dari satu kota ke kota yang lain. Kebetulan dia beli di sebuah rumah di daerah Jawa Tengah. Di sana rumahnya ternyata di pinggirnya itu adalah sebuah pemakaman besar, teman-teman. Nah, tepat di belakang rumahnya Mbak Nita ini ada jalan setapak yang menghubungkan antara pemukiman warga ke pemakaman tersebut. Jadi kalau mungkin ada warga yang meninggal, itulah jalan satu-satunya menuju ke pemakaman tersebut, teman-teman. Jadi tepat di samping rumah Mbak Nita ini jalan tersebut, teman-teman. Nah, awal pertama kali masuk rumah tersebut, teman-teman ya, awal muasal pertama kali masuk rumah tersebut kan biasa, teman-teman, kalau tradisi Jawa itu biasanya kan ada kayak selamatan, terus mengundang tetangga kanan kiri, terus sambil makan di sana, seperti itu, teman-teman ya. Nah, singkat cerita, waktu seminggu menempati rumah tersebut, itu pertama tidak ada apa-apa, teman-teman. Selang 7 hari setelah menempati rumah tersebut, mulai terjadi hal-hal aneh yang di luar nalar, teman-teman. Pertama ini di situ kan keluarganya Mbak Nita itu ada ibunya, terus papanya, terus Mbak Nita ini sama kakaknya, teman-teman ya. Jadi dia empat bersaudara. Nah, awal setelah 7 hari itu dia menempati, hal-hal aneh yang terjadi itu malam-malam, teman-teman ya. Malam-malam itu seperti ada orang mandi, teman-teman. Ada orang mandi di belakang rumah. Nah, yang paling berani waktu itu adalah ibunya Mbak Nita ini, teman-teman. Mbak Nitanya kan dia nggak berani, teman-teman, karena dia kan usianya ya sudah SMA, cuman dia nggak berani ibunya. Jadi di rumah tersebut yang paling berani itu adalah ibunya Mbak Nita ini, teman-teman. Ibunya Mbak Nita itu malam-malam dia datang ke kamarnya. Yang mandi siapa? Nggak tahu, Mak. Dilihat kakaknya tidak ada di kamar. Terus orang tuanya si bapaknya Nita ini kan dia kerjanya luar kota, jadi tinggal bertiga, tapi di belakang kok ada yang mandi, seperti itu. Akhirnya si ibunya itu pun dia ke belakang, terus dia tengok, dia kedor-kedor pintu kamar mandi, dia buka, ternyata tidak ada siapa-siapa, teman-teman. Duh, kok tidak ada siapa-siapa? Karena ibunya ini dia orang yang pemberani, dia pun ngomong sama yang penunggu situ, kalian jangan ganggu keluarga saya ya, saya tidak ganggu keluarga kalian, seperti itu. Artinya mereka pun menjalani hari seperti biasanya, teman-teman. Nah, suatu hari ibunya ini dia mencuci baju, teman-teman, kemudian bajunya ini dijemur di belakang rumah, terus kan bajunya itu modelnya di hanger seperti itu ya, teman-teman, di hanger seperti itu. Nah, setelah sorenya itu kan sudah kering, si Nita ini disuruh sama ibunya untuk mengangkat jemuran itu, teman-teman. Kita angkat jemuran itu ya, waktu mau diangkat Nita itu kaget karena ada salah satu baju warnanya putih dan dia itu berada di pojokan, teman-teman. Waktu Nita mau angkat jemuran, ternyata baju itu tiba-tiba terbang ke atas, teman-teman. Dia kaget, bukan main, ternyata baju itu
yang mau diambil sama Nita itu ternyata bajunya kuntilanak teman-teman, kuntilanak yang terbang ke atas seperti itu. Setelah itu diambil semua bajunya, terus dimasukin ke dalam rumah seperti biasa teman-teman, seperti itu. Nah, suatu hari ini si Nita ini dia pulang malam-malam teman-teman, pulang dari main ke rumah temennya, dia pulang malam-malam. Sampai di sebelum rumahnya itu, di situ ada rumah yang baru dibangun teman-teman, yang baru dibangun. Nah, kalau di situ kan pasti ada material nih teman-teman, ada semen, ada batu bata dan segala macam. Nah, di situ tuh ada sak atau karung yang warna putih teman-teman ya. Itu ditumpukan material situ. Cinta itu waktu itu dia melihat kok ada karung warna putih seperti itu. Perlahan karena dia semakin dekat, ternyata teman-teman ya, karung yang warna putih ini dia bergerak teman-teman, dia bergerak semakin ke atas. Alangkah kagetnya dia, ternyata yang bergerak warna putih itu adalah pocong teman-teman. Pocongnya bergerak. Akhirnya Nita dia lari masuk ke dalam rumah, cerita sama ibunya, "Bu, ternyata di sini tadi saya lihat pocong di samping rumah," seperti itu. Nah, keangkeran di rumah ini teman-teman tidak hanya di situ teman-teman ya. Ini malam-malam waktu ibunya Mbak Nita itu di ruang tamu, dia mendengar di dapur itu ada yang menyalakan kompor teman-teman. Dia kaget sekali, siapa yang menyalakan kompor malam-malam ya, padahal itu sudah setengah 11 ya. Dia si ibunya Nita ini di ruang tengah melihat TV, terus karena dia penasaran, ibunya ini dia masuk ke dapur. Sesampai di dapur teman-teman, alangkah terkejutnya teman-teman ya, di kompornya itu ya, kompornya itu posisinya lah teman-teman, terus di situ ada kuntilanak yang lagi nyisirin rambut teman-teman, nyisirin rambut di depan kompor itu. Mungkin karena kedinginan ya teman-teman ya, kuntilanak ini dia menyisir rambut sambil tertawa cekikan teman-teman. Disitulah mamanya si Nita ini dia lari teman-teman ya, karena si kuntilanaknya dia menakutkan teman-teman ya. Dari belakang itu si mamanya Nita itu dia lihat rambutnya diurek ke depan sambil disisir pakai tangan, sambil dia mungkin menghangatkan mukanya di kompor tersebut teman-teman. Akhirnya si mamanya Nita dia teriak-teriak, si Nita sama kakaknya pun berkumpul, "Ada apa mama? Belakang ada kuntilanak." Akhirnya dilihat bertiga, ternyata tidak ada teman-teman. Mungkin karena itu sudah pergi ya teman-teman ya, sudah pergi. Setelah itu teman-teman ya, besoknya si kakaknya Nita ini kan biasanya tetangga sebelah rumah yang pinggir jalan yang ke arah pemakaman itu kan biasanya ada orang yang anak-anak yang main bola teman-teman, ada anak yang main bola. Nah, di situ kan dia nggak ada pagar teman-teman, ada pagar cuman pendek. Si kakaknya Nita ini dia ke belakang, di belakang rumah itu kan dia masih halaman kosong ya. Di situ dia melihat kayak sebuah bola teman-teman, ada bola, tapi kakaknya Nita itu lama-lama melihat bolanya ini dia ada rambutnya teman-teman. Bolanya lama-lama ada rambutnya, terus menggelinding ke kanan ke kiri teman-teman, kanan ke kiri. Dan setelah itu dia menghadap ke depan ke arah kakaknya itu, ternyata emang itu sebuah kepala yang lepas, tapi badannya nggak ada, cuman kepala aja. Terus dia menggelinding ke kanan ke kiri sambil tersenyum-senyum teman-teman. Nah, akhirnya si kakaknya Nita ini juga lari ke depan. Kebetulan di rumah nggak ada orang, si Nita lagi keluar, terus mamanya juga lagi ke pasar. Dia lari ke depan, terus bilang ke tetangga-tetangga, memang rumah ini sebenarnya. Terus akhirnya dia tanya-tanya ke tetangga sebelah, kenapa ya rumah saya ini kok angker sekali. Ternyata teman-teman, cerita dari tetangga, sebenarnya waktu itu teman-teman ya,
di belakang rumahnya si Nita ini itu ada sebuah sumur, teman-teman. Ada sebuah sumur. Terus sumur ini dibuat bunuh diri sama si pemilik rumah, teman-teman. Jadi karena kalau ditanya sih alasannya itu, katanya sih si pemilik ini kan dia perempuan, teman-teman. Perempuan, dia janji dinikahi sama seseorang, cuman nggak datang-datang. Akhirnya dia bunuh diri dengan menjeburkan di ke sumur di belakang rumahnya Nita tersebut, teman-teman. Nah, cuman sumur yang yang angker itu sudah ditutup sama pemilik sebelumnya, sudah diratakan dan ditutup seperti itu. Cuman emang di situ tetap hawa angkernya dia masih tutup, teman-teman ya. Hawa angkernya di situ tetap masih ada dan sering mengganggu orang-orang sekitar juga, teman-teman ya. Pernah nih suatu hari anak-anak di samping rumahnya Nita ini kan dia lagi main, nggak tahu main apa, tiba-tiba dari arah belakang kuburan itu ada keranda terbang, keranda dari samping kiri ke arah samping kanan itu dia terbang. Terus anak-anak ini dia semuanya lari ketakutan semua, teman-teman, karena emang di situ benar-benar angker, teman-teman, benar-benar angker. Terus si anak-anak ini semuanya lari, terus sama orang-orang situ akhirnya mereka berinisiatif, termasuk sama ibunya Nita ini, dia memanggil orang pinter lah. Dia pengen, ya biasanya kalau sama seperti itu kan harus nego seperti itu ya, teman-teman. Akhirnya mereka nego, terus akhirnya rumah itu ya intinya dikasih kayak semacam semacam, kalau orang dulu bilang, nggak tahu kalau orang Jawa ada yang bilang tumbal atau segala macam, itu ada yang ditanamin, disuruh nanam kepala kerbau, teman-teman. Nanam kepala kerbau di belakang rumahnya Nita tersebut, teman-teman. Setelah itu maka ditanamlah kepala kerbau di situ. Tapi teman-teman ya, semenjak ditanami kepala kerbau tersebut emang bener-bener mulai berkurang, tapi masih tetap, teman-teman, walaupun masih ditanami tersebut, kepala kerbau tersebut tetap ada yang mengganggu. Cuman dia nggak se ekstrim dulu, dampakin seperti itu. Cuman terkadang ada suara orang yang tawa, terus malam-malam itu ada suara orang menyapu seperti itu. Dan akhirnya nih si Nita dan keluarganya kan akhirnya dia nggak kerasan, teman-teman. Dia tinggal di situ sampai mungkin 6 bulan. Akhirnya dia berencana pindah, teman-teman. Dia berencana pindah, maka dijuallah rumah tersebut, teman-teman. Nah, dari situlah mereka semua pindah dan rumah itu akhirnya jadi kosong. Dan mungkin rumah tersebut semakin angker karena kosong. Itu dulu, teman-teman, untuk cerita misteri kali ini. Kalau ada yang punya cerita misteri yang nyata, boleh nanti DM atau komen di channel kita di bawah ini ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.